Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kaliro, Ibu Dwi Karyawati SPD NPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kaliro, serta staf tata usaha SMP Negeri 2 Kaliro yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada acara penyebaran positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nuni Kurniasi. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di umur yang kelak. Saya di sini akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga inti dari kegiatan pada siang hari ini, dan acara yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita bersama-sama membaca basmalah supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Kaliro kepada Ibu Dwi Karyawati SPD NPD. Kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nuni Kurniasi SPD selaku guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan kas SMP Negeri 2 Kaliro. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 2 Kaliro. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan teladan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa SMP 2 Kaliro mempunyai 2 orang guru calon guru penggerak angkatan 11. Semoga Bu Nuning dan Bu Ambar yang ikut kegiatan guru penggerak bisa sukses, bisa membawa dampak yang baik terhadap pembelajaran di SMP Negeri 2 Kaliro dan juga berimbas terhadap peningkatan pembelajaran dan yang pasti ada peningkatan karakter peserta didik yang kemarin karakter peserta didiknya masih turun. Semoga besok di SMP 2 Kaliro pada rapot pendidikan tahun depan bisa meningkat, baik itu literasinya, numerasinya, dan karakter peserta didiknya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu inti dari kegiatan pada siang hari ini, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Nuning Kurniasi. Kepadanya kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua. Pada siang hari ini saya akan mengadakan desifikasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Kaliro. Perkenalkan, nama saya Nuning Kurniasi, saya CGP
atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Untuk itu sebelum kita akan melaksanakan penyebaran pemahaman, kabarnya biar Bapak Ibu semangat ya, semangat biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Mungkin kita perlu bergerak ya Bapak Ibu semua ya. Kita akan mencoba bergerak bersama-sama. Oke, ya monggo Bapak Ibu berdiri semua, cari tempat yang longgar. Oke, ya Bapak cari tempat nyaman. Ada yang di depan bisa di sini, ada di sini Bapak Ibu di depan juga tidak apa-apa ya. Kita akan mencoba untuk tes breathing ya. Kelihatan ya? Ya. Kita akan ikuti lagu di sini, guys. Bapak Ibu semua nanti saya sudah akan mengikuti. Iya. Tangan ke atas, penggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Bentar. Ya. Bangnya ini kok enggak? Maaf ya. Bernafas. Bergerak sendiri. Pasha kesana lagi. Sini depan enggak apa-apa sini, Pak. Ada yang di depan. Nanti di situ nyenggol-nyenggol malahan. Nanti sudah siap, maaf ya. Iklan dulu, iklan. Ya, boleh disenggol gelas. Badannya yang hati-hati, biar tidak menyenggol. Siap ya, Bapak Ibu ya. Oke.
semua, di sini saya akan mengadakan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Kalibiro. Latar belakang. Sekolah merupakan salah satu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang memberikan keluasan pada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan mulai dari pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama serta kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat membantu murid untuk tumbuh sebagai individu yang berkarakter dan menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif. Penerapan budaya positif di sekolah memiliki tujuan yang pertama, melatih dan membiasakan penerapan budaya positif dalam murid, membiasakan murid bertanggung jawab atas keyakinan yang disepakati bersama, menumbuhkan motivasi internal berbudaya positif dalam diri warga sekolah, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Konsepsi budaya positif. Di dalam budaya positif ada beberapa konsep yang perlu dijalankan di sebuah sekolah, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada konsep dasar disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi kita seolah-olah bahwa kita adalah seorang kontrol yang kita akan mengontrol murid. Itu harus, ibaratnya dalam bahasa Jawanya, manut pada kita. Dia harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itu namanya, itu ilusi. Sebenarnya perubahan paradigma itu bahwa posisi guru itu bukan mengontrol murid, tapi posisi guru adalah menuntun murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal kita tahu semua tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada kalanya kita juga membutuhkan sebuah konsekuensi ataupun restitusi. Tidak melulu pada hukuman ataupun konsekuensi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi bahwa orang karakternya akan lebih kuat lagi kalau dikritik. Padahal belum tentu dengan kritik itu karakter seseorang akan menjadi lebih kuat. Bisa malah karakter itu akan lebih merendahkan atau menjatuhkan. Dengan kritik bisa saja menjatuhkan atau membuat orang itu down sehingga dia tidak percaya diri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi ternyata itu hanya sebuah ilusi. Tidak semua orang dewasa itu berhak atas orang lain. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R.
Conway, Principle Corporate Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nih, ya kita bisa melihat bersama-sama. Di sini ada stimulus respon, lawannya adalah teori kontrol, pandangan tentang dunia. Dalam stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Itu kalau stimulus respon. Teori kontrol tentang dunia, realitas kita atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kelihatan Bapak Ibu? Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada lagi di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemungkinan dia melakukan perilaku buruk itu karena ada sesuatu yang ada di dalam dirinya itu ada yang kurang, maka dia akan melakukan perilaku buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika ada bujukan kok gagal, maka dipaksa. Ya kudu. Nah itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada pemaksaan, tetapi adanya kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, semuanya adalah menang-menang. Karena tadi disampaikan bahwa kita setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Kita setiap orang tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Untuk selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan yang mengajarkan dan membimbing anak untuk berperilaku baik tanpa menggunakan ancaman, hukuman, ataupun penghargaan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini disiplin positif adalah di mana pendekatan pengasuhan yang mengajarkan dan membimbing anak untuk berperilaku baik tanpa adanya ancaman, hukuman maupun penghargaan. Misalnya, yuk nanti kamu kalau berhasil nanti kamu saya kasih hadiah, itu kan berarti penghargaan. Itu berarti dia motivasinya bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik. Karena saya ingin mendapatkan hadiah, maka saya mau melakukan, bukan berasal dari dalam diri pribadi masing-masing. Kemudian hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran. Disiplin positif
Ya, disiplin positif itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang kita semua sudah tahu bahwa ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah Beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tidak heran, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian ada kreatif, bernalar tulis dan mandiri. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang sekarang adalah menjadi tujuan dari pendidikan dengan kurikulum merdeka adalah mewujudkan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau karakter profil pelajar Pancasila sudah terwujud di diri murid-murid kita, maka nanti akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kenapa seperti itu? Karena semuanya sudah punya motivasi intrinsik untuk berbudaya positif. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang positif. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai kebajikan? Ya, kedua pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, maaf ya kalau ceretot ini bahasa Latin, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal, berarti secara menyeluruh. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai yang ada nanti di sekolah atau di suatu kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita semua yakin setiap individu pasti mempunyai tujuan yang mulia. Pasti ada tujuan yang mulia yang kita tidak tahu. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi tujuan akhir dari pendidikan kita adalah mewujudkan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Yaitu ada IBO, Primary Years Program, yang meliputi sikap murid. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yaitu keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, memecahkan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. The Seven Essential Virtues, Building Moral Intelligence, Michel Bourba.
mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan dari berbagai pakar pendidikan yang ada di dunia. Jadi, ini sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu untuk belajar, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan tadi mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Sekarang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita akan memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar hidup. Jadi ketika ada peserta didik atau murid kita yang melakukan kesalahan, menurut kita adalah melakukan kesalahan, itu sebenarnya mereka itu ada untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang masih kurang. Jadi ada sesuatu yang mereka butuhkan dengan mereka melakukan, misalnya tidak melakukan piket di kelas, berarti dia melanggar disiplin kelas atau bekerja sama. Sebenarnya di dalam hidupnya kebutuhan dasar dia masih kurang, yaitu dalam kebutuhan dasar untuk disiplin, maka dia melakukan pelanggaran. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, jelas ya. Kita semua pasti akan melakukan pertahanan untuk meneruskan kehidupan, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar di dalam manusia itu yang sebenarnya seharusnya ada di setiap manusia. Setiap manusia pasti ingin bertahan hidup. Setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia butuh kebebasan. Setiap manusia butuh kesenangan, dan setiap manusia butuh penguasaan atau power. Motivasi perilaku manusia. Ini yang nanti mendasari kita akan berbuat disiplin atau tidak. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita yang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Coba kita kembali pada Bapak Ibu guru semua, bahwa tanyakan pada diri kita, kenapa kita melakukan itu? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena dorongan dari lingkungan, berarti motivasi ekstrinsik, ya kan? Ataukah karena kita menghindari sesuatu? Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, misalnya melakukan pelanggaran, sebenarnya dia itu ada sesuatu kebutuhan hidup yang belum tercapai. Misalnya, saya hari ini tidak mau berangkat sekolah karena apa? Karena saya belum mengerjakan PR. Nah, itu adalah ada sesuatu kebutuhan hidup yang belum tercapai. Jadi dia menghindari. Nanti kalau saya berangkat malah saya dimarahi. Nah, jadi dia motivasinya bukan motivasi dari diri, dari luar, karena dia takut. Nah, kalau dia sudah ada motivasi dari diri, maka saya akan datang ke sekolah tetap dan saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Kemudian, bagaimana menurut Anda? Pernahkah
Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, bagaimana Bapak Ibu? Pernahkah melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan biar saya disenyumin? Pernah belum Bapak Ibu? Pernah ya, pasti pernah. Kemudian untuk mendapatkan hadiah misalnya, bagaimana? Pernah? Saya mau melakukan ini agar saya mendapatkan hadiah. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Kemudian apakah atau untuk mendapatkan uang atau hadiah sama deh? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Kira-kira menurut Bapak Ibu melakukan hal atau sesuatu itu karena apa? Ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan. Berarti kemudian ada lagi selain ingin diperhatikan? Ya tadi ingin mendapatkan Ujian. Terus ingin mendapatkan uang. Oke. Terus ada lagi mungkin yang lain? Apa Pak Rukul mungkin mendapatkan apa Pak Rukul? Oh ya, tidak dapatkan jodoh. Yang dia betul ingin mendapatkan justru ini. Ya kayak tadi misalnya mendapatkan uang, mendapatkan hadiah, mendapatkan ujian, berarti dia bukan dari diri, dia motivasinya dari luar, bukan ekstrinsik. Beda lagi dengan Pak Dor tadi, ingin mendapatkan jodoh. Berarti dia dari diri sendiri, dia ingin mendapatkan jodoh. Ya Pak Dor, ketika saya ingin mendapatkan jodoh, maka saya akan berbuat baik. Ya Pak Dor, ya kan? Biar terlihat baik di mata orang yang kita incar. Misalnya, oh biar kayak kesengsem karunya, berarti yang kudu berlaku baik. Ya, berarti motivasi Pak Dor malah justru motivasi dari diri. Nah, sebaiknya ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dari motivasi diri sendiri. Ya, yang paling penting adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu yang paling penting. Mari kita bangun semuanya motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri. Jadi jangan terpengaruh oleh orang lain. Ada kalanya boleh, tetapi lebih alangkah baiknya kalau motivasi itu tumbuh dari diri sendiri. Misalnya melakukan kesalahan, hari ini saya tidak mengerjakan PR misalnya anak-anak. Kita gali dulu anak-anak, pasti mereka punya alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Kita hubungkan, terus kita buat mereka sadar akan kesalahan yang mereka buat. Jadi bukan kita yang menyalahkan anak melakukan kesalahan, tapi kita buat anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, dari dia sadar, maka dia akan timbul motivasi untuk memperbaiki dirinya. Tetap itu, nah kalau kita salahkan, misalnya kamu itu salah, misalnya kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, itu efeknya jangka pendek. Jadi dia hanya mimpi yang ngomong. Tetapi ketika kita gali alasannya apa, terus kita sadarkan, kita buat dia tahu bahwa oh dia melakukan kesalahan itu, dia tahu. Kemudian bagaimana dia akan memperbaikinya, maka dia nanti akan timbul motivasi intrinsik yang inilah yang motivasi yang diinginkan. Karena jangkanya akan panjang, akan diingat sama dia. Oh, saya melakukan kesalahan ini, maka saya akan melakukan kebaikan agar tidak terulang kembali kesalahan yang pernah saya buat atau saya lakukan. Dan ini oke. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada menggolongkan ada 3 motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya melakukan itu biar saya tidak dihukum, biar saya merasa nyaman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tadi mendapat hadiah, mendapat senyuman, mendapat yang lain-lainnya dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi ini yang akan kita bangun, ya kita bangun insya Allah di sekolah kita ya, kita bangun motivasi, kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita. Jadi kita nanti gali bagaimana mereka biar mereka tahu apa yang mereka lakukan, kemudian ingin menjadi seperti apa sih anak-anak kita nanti. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru
dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan di kelas maupun di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran atau umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Selama ini yang saya pribadi baru tahu bahwa tindakan untuk orang atau murid yang melakukan pelanggaran itu baru sebatas pada hukuman dan konsekuensi. Nah, apakah itu akan bermanfaat untuk anak didik kita? Nanti kita bahas bersama-sama. Ada 5 posisi kontrol dalam guru. Yang pertama adalah bersifat menghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Jadi kalau seorang penghukum itu dia berupa fisik, misalnya contohnya ada anak terlambat, misalnya saya piket, saya adalah seorang guru seni, saya piket, ada anak terlambat, kamu udah terlambat, silakan kamu lari lapangan 20 kali, itu namanya posisi kontrol penghukum. Jadi di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata untuk membuat orang merasa bersalah atau rendah diri. Kamu itu loh, nggak tahu kok kamu itu udah salah, udah terlambat. Nah, bajunya tidak dimasukkan. Jadi belum dia mengatakan alasannya, saja kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu punya alasan. Nah, dia tidak mengungkapkan alasan, tetapi kita serang dengan kalimat-kalimat untuk membuat dia merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Jadi, ayolah, tolong sih biar guru nanti tidak susah. Kamu mau ya mengerjakan tugas ya. Nah, itu berarti posisi sebagai teman. Jadi menganggap peserta didik atau murid adalah teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Guru dalam posisi ini cenderung melihat perilaku murid dan menggunakan bukti untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Jadi kalau di posisi pemantau adalah ketika ada anak melakukan kesalahan, kita hubungkan misalnya dengan tata tertib atau dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi itu dia memantau. Jadi ini kamu melakukan misalnya hari ini kamu harusnya memakai sepatu hitam. Kenapa kamu hari ini tidak pakai sepatu hitam? Yuk ini kita lihat keyakinan kelas atau tata tertib yang ada di sekolah seperti apa. Itu dia hanya memantau. Kemudian anak akan mengungkapkan, oh ya saya salah. Kemudian yang selanjutnya adalah manajerial. Guru dalam posisi ini akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, itu kita tanya alasannya apa, mengapa berbuat seperti itu. Kemudian kedepannya kamu mau seperti apa. Kita membimbing, bukan menghukum, bukan sebagai teman, tapi kita membimbing biar dia tahu apa yang dia lakukan, apakah yang dilakukan betul atau salah. Jadi ketika dia salah, dia tahu saya salah, berarti saya harus memperbaikinya. Jadi itu motivasi itu timbul dari diri siswa itu sendiri, bukan kita yang melanjutkan. Kamu salah, kamu sekarang harusnya, nah misalnya sekarang kamu harus misalnya pelajaran olahraga, sudah terlambat tidak ikut olahraga, ya sudah sekarang kamu keliling lapangan. Nah, keliling lapangan itu bukan hukuman, tetapi ada konsekuensi. Tetapi itu baru dihubungkan dulu. Peraturan kita seperti apa? Karena Bapak Ibu saya yakin bahwa sekarang sudah sebelum kita melaksanakan pembelajaran sudah membuat kesepakatan pembelajaran. Jadi setiap ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas menciptakan lingkungan belajar yang positif merupakan kunci utama bagi kesuksesan murid. Satu di antara cara efektif untuk mencapainya adalah dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah perangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas.
dua tadi. Kita lanjutin ya Bapak Ibu, sambil santai saja boleh, sambil disambi dahar seadanya dan lain sebagainya. Oke. Saya lanjutkan keyakinan kelas, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah semua siswa berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan siswa, mengubah kalimat negatif menjadi positif, mencari nilai kebajikan atau keyakinan, ditempel di dinding. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar ayo kita buat keyakinan kelas kita mau seperti apa, bukan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu diturunkan dari tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah diturunkan lagi menjadi peraturan kelas. Peraturan kelas diturunkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita ambil nilai kebajikan. Jadi misalnya tata tertib di sekolah, dilarang membawa HP, misalnya salah itu kata tertib. Nah nanti masuk ke peraturan kelas itu menjadinya tidak boleh membawa HP. Nilai keyakinannya kita ubah dari kalimat negatif menjadi nilai positif. Jadi nilai positifnya apa? Kita cari. Kalau tidak boleh membawa HP, kita cari. Tidaknya kita hilangkan. Jadi di situ kita ubah menjadi HP digunakan ketika pembelajaran. Ini kan menjadi kalimat yang positif. Jadi nilai kebajikannya apa? Kita lihat. Satu, yang pertama kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan dari kalimat tadi yang pertama adalah dilarang membawa HP, kemudian menjadi tidak boleh membawa HP, kemudian menjadi HP hanya digunakan ketika pembelajaran. Nilai kebajikan yang ada di situ kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Misalnya, yang pertama, tadi kan ada nilai kebajikan banyak sekali kan? Ada disiplin. Ya kan, anak berlatih untuk berlatih disiplin karena tidak diperbolehkan, karena dilarang, maka saya tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita mungkin kemarin saya juga belum tahu tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu dari mana, hanya ikut-ikutan di YouTube, ikut-ikutan teman. Nah, monggo sekarang kita sudah tahu semua bahwa keyakinan kelas itu diturunkan dari tata tertib sekolah yang menjadi peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi di dalam keyakinan atau kesepakatan kelas itu sebaiknya tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, kalau masih dilarang, tidak boleh itu berarti belum keyakinan, tetapi pada peraturan, masih pada peraturan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat tata tertib, sudah ada di kelas, ini yang Bapak Ibu wali kelas, di kelas sudah ada tata tertib sekolah, kemudian kita buat peraturan kelas. Itu masih boleh ada kalimat tidak boleh, misalnya tidak boleh berisik. Itu misalnya itu kita misalnya ada kalimat tidak boleh berisik, kita buat keyakinan kelas kira-kira menjadi apa Bapak Ibu semua? Berbicara seperti tidak boleh berisik misalnya, melaksanakan pembelajaran dengan tertib, kan bisa seperti itu. Jadi kalimat tidak boleh itu justru nanti akan membuat anak melakukan hal tersebut. Kita lihat aja ketika anak kecil dilarang apa layu, pasti malah jadinya layu, ya kan? Jangan, pasti malah maju. Nah, bagaimana? Kita
kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh membawa HP, mesti dong bawa HP. Ya kan? Tetapi HP ditinggal di rumah. HP bukan dilarang. HP hanya dibawa ketika pembelajaran. Maka dia akan membawa ketika memang disuruh untuk membawa HP. Itu adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi saya juga kemarin yaitu hanya sekedar yang kita buat keyakinan kelas. Oh ternyata seperti inilah, maupun kita perbaharui, masih ada waktu untuk memperbaharui pembuatan keyakinan kelas masing-masing. Nih kita masuk pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, posisi kontrol. Ya, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan hukuman, kemudian murid menerima sesuatu tanpa melalui kesepakatan. Itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu datang secara tiba-tiba. Dan hukuman ini efeknya jangka pendek. Biasanya kalau anak kita hukum, dia akan cenderung mengulangi kesalahan. Jadi, terus kita bagaimana biar anak tidak melakukan kesalahan? Nah, kita lanjutkan pada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Misalnya ada kita tata tertibnya, konsekuensi dilarang membawa HP tata tertib sekolah. Konsekuensinya apa? HP akan dikembalikan ketika lulus sekolah. Itu kan konsekuensi. Murid sudah tahu bahwa nanti kalau HP saya kena sita, maka HP saya akan dikembalikan ketika lulus. Nah, ini efeknya juga masih jangka pendek. Mereka akan mencuri-curi waktu. Bagaimana mereka akan membuat kesepakatan dengan bapak ibu guru biar HP-nya dikembalikan. Padahal dia sudah tahu konsekuensinya. Tapi dengan seperti itu ternyata jangkanya adalah jangka pendek. Jadi dia akan tidak melakukan itu beberapa waktu saja. Oh, siki konangan, berarti berapa jam waktu tertentu dia tidak akan bawa, tapi kemudian kemungkinan dia akan membawa lagi. Itu adalah, bagaimana biar anak itu menjadi sadar bahwa apa yang dilakukan salah, maka kita lakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif untuk menciptakan kondisi bagi murid guna memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi kita tanyakan alasannya apa, ya kenapa melakukan kesalahan. Terus kita gali biar dia sadar kalau dia memang bersalah. Di mana di situ ada namanya segitiga restitusi. Ada langkah-langkah dalam pelaksanaan restitusi. Ini adalah bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi. Langkah-langkah kita melakukan restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mengaitkan dengan keyakinan. Bagaimana menstabilkan identitas? Bagian dasar dari restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses dengan meyakinkan mereka untuk berpikir rasional. Nanti saya akan menayangkan praktek restitusi saya kepada anak didik saya ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Hal yang perlu dilakukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak itu merasa dipahami, agar anak merasa diterima. Kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah. Saat langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada yang dia percaya, kemudian dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mohon izin nih Bapak Ibu, saya menayangkan restitusi yang sudah saya lakukan.
setelah pembelajaran selesai kamu bertemu dengan saya gitu. Kurang keras kan? Kurang keras ya. Pembalas temennya saya. Punya alasan kenapa alasan? Oh iya, nggak apa-apa silakan. Ya. Nanti setelah ibu kamu kesini untuk ibu sarankan kenapa tadi kata tapi bagaimana kita cari solusi agar hal tersebut tidak terulang lagi. Pak Pasar pasti punya alasan kenapa Pak Pasar hari ini datang ke teman-teman. Kira-kira alasan Pak Pasar apa? Ya, tadi kan saya mau mencari guru untuk pembelajaran yang Jadi mencari guru tidak perlu ilmu, kemudian waktu kalau sudah siap untuk guru mencari apa yang buku yang akan dibawa. Untuk itu kira-kira biar ini tidak terjadi lagi, solusinya kira-kira apa? ya mungkin saya menyiapkan buku untuk kegiatan pembelajaran hari esok pas malam harinya biar nggak lewat ini lagi. Kita bisa langsung berangkat ya. Baik, bagus ya. Pak Pasal akan berusaha menyiapkan pelajaran untuk esok hari atau malam hari. Jadi intinya Pak Pasal harus bisa membagi waktunya biar tidak terlambat, biar tidak terburu-buru. Nah, dari hari Pak Pasal kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas di kelas kita itu apa? Salah satunya adalah harus tepat waktunya, harus datang tepat waktu. Hari ini Pak Pasar menjadi kalimat tidak boleh terlambat menjadi keyakinan mas. Jadi datang tepat waktu. Jadi kalau bisa terlambat datang tepat waktu itu kan kalimatnya kok. ada yang kelas dan sudah disepakati bersama. Terima kasih ya. Besok harus lebih baik lagi, harus bisa membagi waktu. Baik, sekarang bisa boleh untuk kembali ke kelasnya. Terima kasih. Iya.
lalu berusaha Itu baru praktek. Jadi kemarin-kemarin saya juga belum. Tadi saya melakukan kesalahan yaitu masuk ke sekolah tambahan. Tapi saya diajak publik untuk diskusi untuk mencari solusi agar kedepannya saya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Saya sangat senang karena saya tidak langsung dimarahi dan saya merasa dihargai. Terima kasih peduli. Hari ini saya tertidur saat pelajaran, namun saya tidak langsung dihukum. Melainkan saya diajak diskusi untuk mencari jalan keluar agar masalah tidur di kelas tidak terulang kembali. Hal ini merasa saya sangat dihargai dan itu membuat saya nyaman. Terima kasih Bu Nuning atas bimbingannya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, sebaiknya kita lakukan dengan cara restitusi. Jadi kita tanyakan dulu pada anak. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan bahwa setiap manusia itu pasti kita meyakinkan bahwa menstabilkan identitas mereka. Setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita meminimalisir kesalahan itu agar tidak terulang kembali. Jadi tidak membuat anak oke salah banget, tapi memang wajar sebagai manusia kita berbuat salah. Nah setelah itu kita validasi tindakan. Kita tanyakan alasannya apa, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Jadi biar dia yang mengungkapkan, dia menceritakan apa yang dialami itu diceritakan oleh dia. Dia nanti akan tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, kita yakinkan apakah yang kamu lakukan itu betul atau tidak. Nah, biar dia sadar dan tercipta motivasi dari diri masing-masing pribadi tersebut. Setelah itu kita memainkan dengan keyakinan, dengan tujuan bahwa nanti mereka akan mencapai nilai-nilai kebajikan yang sudah kita inginkan. Bahwa dalam pembelajaran yang sekarang dalam kurikulum Merdeka itu tujuan akhir dari pembelajaran adalah bagaimana kita mendidik anak ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini ada ya. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak secara serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus kita untuk bisa membantu budaya positif yang itu. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan keras, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif ada, jadi ada motivasi perilaku manusia ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi
intrinsik, ekstrinsik, maaf nih. Motivasi intrinsik menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu ekstrinsik, maaf. Ya. Terus keyakinan keras tadi sudah. Posisi kontrol ya, ada bersifat menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Hukuman itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian segitiga restitusi ada. Kemudian keterkaitan budaya positif ini. Nah ini. Tujuan akhir dari pendidikan kita adalah mewujudkan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Diawali dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu semua ya, ada trikon. Apa itu? Trikonsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada Tutpuli Handayani, ing Ngarsoso Tulodo, ing Madya Mangunkaso. Jadi kita adalah diibaratkan kita di dalam pendidikan itu guru adalah seorang petani yang hanya bisa menuntun atau kita tidak bisa menciptakan. Misalnya kita menanam padi, ya akan tumbuh menjadi padi. Kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung. Nah, dari itu kita hanya bisa memupuk, memotivasi. Jadi ketika kita mendidik anak itu kita menuntun dan mendampingi anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian nilai dan peran guru bergerak, ada di situ ada visi, kemudian budaya positif, maka akan tercapai profil pelajar Pancasila. Ya, belum kesimpulan itu. Yang itu sudah terima kasih. Oke. Kesimpulannya, di sekolah sangat penting untuk membangun budaya positif. Hal ini agar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi seluruh warga sekolah diharapkan memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi intinya pendidikan kurikulum merdeka ini adalah kita sebagai guru adalah menuntun peserta didik, menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam hidupnya maupun di lingkungan masyarakat. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, ada permen. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya melaksanakan diseminasi. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menguatkan saya, menguatkan pemahaman saya tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita? Ada Bapak Ibu? Siapa yang mau tanya? Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, terima kasih sekali atas waktunya, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari awal sampai akhir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.